Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam hormat kami pada Dr. Andes Insinyur Khairul Anwar STMT PhD selaku dosen pengampu kami di Matkul PKN. Dan sebelumnya kami di sini dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang integrasi nasional. Jadi ini ada 6 kelompok. Pertama saya sendiri Fikri Ali Mahmudi, kemudian rekan saya Arinda Faradisal Haq, kemudian Vina Ernaning Tias Winastuti, kemudian Aisyah Rahma Putri, Askiatul Firdausi, Erlita Wahyu Romadona Setyoroni. Nah, jadi kami sekarang akan membahas tentang teori dan juga kasus yang berkaitan dengan integrasi nasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan integrasi nasional itu? Secara etimologi, integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan juga nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah nation, national integration. Jadi kata integrasi ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu integrate yang memiliki arti menyatukan, menggabungkan, atau mempersatukan. Sedangkan nasional berasal dari kata bahasa Inggris yaitu nation yang memiliki arti bangsa. Secara terminologi, integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan. Ini bentar, ini agak typo. Suatu proses penyatuan dari berbagai kelompok sosial, budaya, dan seluruh unsur ke dalam suatu kesatuan wilayah untuk tercapainya kesatuan bangsa yang utuh dan juga bulat. Kemudian dilanjut oleh rekan saya, silakan. Baik, untuk teori nomor dua, yaitu pembagian dan bentuk-bentuk integrasi nasional. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik. Aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi, dan aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Sedangkan bentuk-bentuk integrasi nasional terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, integrasi asimilasi. Integrasi asimilasi adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan dengan menghilangkan ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Hmm. Yang kedua, integrasi akulturasi dalam ilmu budaya. Akulturasi didefinisikan sebagai percampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Yang ketiga, integrasi normatif. Integrasi normatif adalah proses penyatuan berbagai perbedaan karena adanya norma-norma yang berlaku. Yang keempat, integrasi instrumental. Integrasi instrumental adalah proses penyatuan berbagai perbedaan karena adanya sesuatu yang seragam dalam setiap individu masyarakat. Yang kelima, integrasi ideologis. Integrasi ideologis adalah proses penyatuan berbagai perbedaan karena adanya ikatan spiritual dan nilai-nilai ideologi yang kuat. Yang keenam, integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan karena adanya berbagai fungsi di masyarakat. Hmm. Selanjutnya, integrasi koersif. Integrasi koersif adalah proses penyatuan berbagai perbedaan karena adanya pengaruh dari penguasa yang bersifat paksaan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sumber-sumber dari integrasi nasional. Apa aja sih? Kita ada 3 sumber ya. Pertama, sumber historis atau sumber sejarah. Jadi kalau dari sumber historis, proses integrasi itu dimulai sejak masa perjuangan kemerdekaan, di mana berbagai suku dan budaya bersatu melawan penjajahan. Pancasila yang mana pada saat itu Pancasila dijadikan sebagai dasar negara menjadi simbol persatuan dalam keragaman. Kemudian ditinjau dari sumber sosiologis, keragaman apa integrasi negara, integrasi negara itu berasal dari keragaman etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia, dan hal itu mendorong pentingnya toleransi dan dialog antar kelompok.
Dan juga program-program pembangunan dan pendidikan diharapkan perkuat identitas sosial. Kemudian dari sumber politik, ya ini dari kebijakan pemerintah seperti desentralisasi dan otonomi daerah menjadi dan juga bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi lokal dan juga pembangunan infrastruktur juga menjadi strategi untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Kemudian dilanjut oleh rekan saya, silakan. Baik, pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional penting bagi bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia karena bisa membagikan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Oke, lanjut. Baik, di sini saya mengambil berita yang berjudul Kekerasan di Papua pada akhir tahun. Nah, di sini saya mengambil berita ini yang bersumber dari VOA Indonesia. Isi pokok dari berita ini yaitu kekerasan kembali mewarnai Papua. Kekerasan ini dilatar belakangi oleh meninggalnya mantan gubernur Papua yaitu Lukas NMB. Beliau ini telah menjabat sebagai gubernur selama 10 tahun, yang sangat membela kepada rakyat Papua, mengingat NMB sendiri yang menjadi simpul perbedaan antara Jakarta dan Papua. Nah, warga Papua sangat kehilangan atas kepergiannya dan menyebabkan terjadinya kerusuhan ini. Hal tersebutlah yang mengakibatkan Papua mengakhiri tahun 2023 dengan kekerasan berdarah. Lanjut. Untuk poin nomor 3, kaitannya dengan jenis integrasi merupakan integrasi sosial, di mana dalam jenis integrasi tersebut menekankan untuk selalu membela kesatuan dan juga keutuhan dalam suatu bangsa. Untuk yang nomor 4, faktor penyebab disintegrasi, yaitu meninggalnya mantan gubernur yang sangat membela Papua yang mengakibatkan adanya perpecahan bahkan kekerasan berdarah. Yang nomor 5, alternatif penyelesaian. Yang pertama, mengusut tuntas kasus. Semua yang terlibat dalam kekerasan harus diusut tuntas dan diberikan sanksi yang sesuai. Yang kedua, menjamin keamanan. Pemerintah harus selalu berkontribusi dalam memberikan keamanan dan keterlibatan untuk semua masyarakat. Yang ketiga, memperkuat aparat penegak hukum. Aparat hukum ini juga harus dibekali dengan pelatihan dan juga alat-alat memadai yang nantinya digunakan saat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Oke, mungkin itu hasil presentasi dari diskusi yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.